Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul melanjutkan dari kisah sebelumnya. Tinju lapis bajanya terbungkus kekuatan keabadian dalam sekejap mata. Setidaknya orang kuat keabadian yang berada di atas selangkah ketiga dapat memenuhi syarat untuk mengambilnya. Kalaupun langkah keempat ceroboh, pukulan ini bisa dipatahkan. Namun jelas bahwa Xiaoyan yang memiliki segel bintang 3 melintas di tengah alisnya. Tubuh avatar Yuanzhen bukanlah sesuatu yang mudah untuk diremehkan. Jika dia ingin berjuang keras, Xiaoyan juga berani. Pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak berniat mundur. Lengannya menegang dan saat berikutnya dia tiba-tiba meledak. Tinju ke tinju tidak takut pada siapapun. Tinju kedua sosok itu tiba-tiba bertabrakan di udara. Dan raungan meledak menjadi ledakan yang mengejutkan. Dan kekuatan ganas membentuk badai di antara kedua tinju dan menyapu. Saat berikutnya keduanya berpisah tetapi tidak ada jeda. Tinju kedua belah pihak seperti mandi saling terbungkus dengan gila. Duar, duar, duar. Di udara pukulan kedua orang itu begitu cepat sehingga mereka hanya bisa melihat bayangan. Tidak ada yang mundur sama sekali. Bahkan jika tinju pihak lain jatuh ke tubuh, sepertinya mereka bisa menahan kekuatan yang kuat. Xiaoyan seperti ini dan begitu juga dengan pria Taisu itu. Tinju 82 pembunuh dewa. Teriak Xiaoyan dengan kecepatan tinjunya tidak berkurang dan kekuatannya juga berlipat ganda. Pada saat ini terlihat bayangan kepalan tangan emas jelas itu adalah 2 pukulan. Ini mengejutkan pria Taisu. Dan di saat berikutnya keduanya saling bertabrakan dengan keras. Dan mereka menembak mundur satu sama lain. Setelah kedua sosok itu sedikit menstabilkan tubuh mereka, mata mereka saling memandang. Tubuh Xiaoyan penuh dengan bekas tinju. Dan ada tulang patah di banyak bagian tubuh tetapi hanya dengan beberapa nafas. Dengan daoki dan darah yang kuat dari avatar Yuanzhen, dia bisa disembuhkan. Namun sebaliknya Xiaoyan tidak meninggalkan jejak serangan terhadap baju besi dewa. Sepertinya tinjunya tidak pernah memukulnya. Faktanya bukan itu masalahnya. Dalam konfrontasi barusan, Xiaoyan memiliki lebih banyak tinju di baju besinya. Tetapi pertahanan baju besi ini sangat menakjubkan. Dan sepertinya lebih kuat dari 2 orang yang pernah dia temui sebelumnya. Namun jelas bahwa ada alasan langsung untuk kekuatan keabadian yang telah mereka serap. Semakin banyak kekuatan keabadian yang dikandung pada baju besi dewa, maka akan semakin kuat kekuatannya secara alami. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang baju besi dewa. Tetapi dia secara bertahap menemukan beberapa informasi dalam pertempuran dengannya. Sehingga nyaman bagi Xiaoyan untuk menggunakan baju besi dewa di masa depan. 841, apakah ini kodemu? Ucap Xiaoyan dan dia memperhatikan lengannya. Sepertinya di avatar Taisunya ada angka yang mencolok di lengannya. Pada saat ini pria Taisu membuka mulutnya. Sepertinya dia sangat tidak bahagia ketika dia gagal menghancurkan Xiaoyan dalam pertempuran barusan. Jelas dia meremehkan Xiaoyan. Kenapa? Mungkinkah kau ingin membunuhku? Ucap pria Taisu itu perlahan membuka mulutnya. Seolah-olah dia tidak terkalahkan dan menatap Xiaoyan dengan tatapan tak terkalahkan. Pria Taisu dengan lembut menepuk kristal merah di dadanya dan melihat bahwa baju besi dewa mulai menggeliat. Kekuatan keabadian sepertinya dituangkan ke dalam baju besi dewa dan seluruh baju besi juga berubah. Dan warnanya berubah dari warna merah tua menjadi merah darah. Dan itu juga bersinar dengan cahaya merah yang samar. Pada saat ini baju besi dewa tampaknya bukan lagi baju besi sederhana, tetapi lebih seperti makhluk hidup parasit di tubuh. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak terkejut bahwa orang-orang Taisu benar-benar telah mengembangkan teknologi Minghe kuno sejauh ini. Di hadapan Xiaoyan, pria Taisu bisa merasakan momentumnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia memiliki rasa penindasan di langkah ke-6. Jelas dia siap menggunakan trik membunuh bertarung dengan cepat dan menyelesaikan Xiaoyan. Suara mencibir keluar dari pria Taisu itu. Dan baju besi di lengannya mengalir seperti cairan, perlahan mengembun di telapak tangannya. Sebuah warna merah darah dan tombak panjang yang sangat ganas dan mendominasi muncul di telapak tangannya. Xiaoyan melihat tombak panjang yang terkondensasi di tangan pria Taisu itu.
besi dewa juga bisa diubah menjadi jenis senjata lain. Pada saat ini Xiaoyan sedikit penasaran. Apakah senjata yang diringkas oleh baju besi dewa adalah baju besi itu sendiri yang terkondensasi? Atau senjata itu terintegrasi ke dalam baju besi dewa? Melihat pria Taisu di depannya, Xiaoyan mengerti bahwa jika dia dapat menggunakan avatar Taisu dengan baik, maka dia pasti akan memiliki salah satu gerakan membunuh yang kuat. Dengan tombak panjang yang keluar dari baju besi dewa itu memancarkan fluktuasi yang sangat mengerikan. Ini bukan senjata biasa, tetapi juga senjata kuat yang dibuat oleh teknologi Ming He kuno. Ada sisik halus di tubuh tombak itu terlihat seperti bernafas. Ada ritme yang teratur dan lambat, dan cahaya merah melintas di atasnya. Yang tampaknya cerah dan gelap. Hahaha. Tidak sulit untuk membunuh lebih dari selusin keabadian sepertimu, ucap pria Taisu, suaranya keluar dari dalam baju besi dewa. Dia perlahan memutar lehernya, menggerakkan tubuhnya, dan kelima jarinya tiba-tiba mengencangkan tombak panjang di tangannya. Bom! Sosok pria Taisu tiba-tiba menginjak kapan dan tubuhnya diaduk keluar. Ujung tombak bergetar dan mengeluarkan gelombang suara yang aneh. Wajah Xiaoyan tenggelam ketika dia mendengar suara itu. Karena bahkan dia yang memiliki tubuh keabadian pada saat ini merasakan darah mendidih di tubuhnya. Dan dadanya juga sedikit pengap. Jika diubah menjadi keabadian biasa, suara tembakan akan terpengaruh olehnya. Namun tubuh keabadian Yuan Shen bintang 3 bukanlah vegetarian yang mudah untuk dihadapi. Orang kuat Taisu berpikir bahwa Xiaoyan pasti akan terpengaruh. Pada saat tembakan, sosoknya telah berubah menjadi cahaya merah. Tombak panjang di tangan pria Taisu melesat secepat guntur, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya ditusuk ke dalam kampan dan dia sangat mendominasi Xiaoyan. Seolah-olah menusuk tubuh Xiaoyan secara langsung dan menghancurkannya. Pada saat ini Xiaoyan telah menarik keluar penguasa Suan. Penguasa Suan tidak memiliki kemampuan misterius seperti tombak milik pria Taisu. Namun ada satu hal yang juga merupakan inti dari penguasa Suan yang benar-benar kuat. Tidak hanya itu. Penguasa Suan dibuat khusus untuk Xiaoyan, dan penguasa Suannya dapat dengan sempurna mengintegrasikan energi jantung api. Setidaknya dengan energi yang dimiliki Xiaoyan sekarang, penguasa Suan belum mengalami penundaan atau deformasi apapun. Pada saat ini bayangan penguasa Suan dan bayangan tombak pria Taisu saling bertabrakan bersama. Sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan mengembun. Kedua sosok itu terlihat sangat cepat di udara seperti hantu. Setiap kali mereka saling bersilang, mereka bisa memicu dampak yang sangat mengerikan. Bom, bom, bom. Kedua sosok itu bertabrakan dengan gila-gilaan, dan fluktuasi hebat terus menyapu. Salah satu sosok itu langsung ditembak mundur, dihancurkan dengan berat ke tanah dan menarik ratusan kaki sebelum menstabilkan sosoknya. Dan sosok itu ternyata adalah Xiaoyan. Adapun orang Taisu pada saat ini sepertinya benar-benar menghancurkan Xiaoyan. Bahkan jika dia memiliki tubuh keabadian Yuan Shen bintang 3, dia menghadapi pria kuat Taisu yang hampir menjadi langkah ke-6. Dan tombak iblis di tangannya memang merupakan senjata yang sangat kuat. Dalam konfrontasi singkat ini, Xiaoyan selalu dirugikan. Bagaimanapun itu berasal dari penghancuran kekuatan absolut. Dan tubuh avatar Yuan Shen juga sedikit tidak cukup dan terlalu lemah. Jika kau bisa tetap berpegang pada momen ini, kau sudah sangat luar biasa. Dan itu juga memberiku pemahaman baru tentang tubuh keabadian. Sepertinya rumor itu benar. Tubuh keabadian memang bisa menyapu yang kuat pada tingkat yang sama. Ucap pria Taisu memegang tombak panjang. Dia tergantung di atas Xiaoyan dan suara rendah datang perlahan. Tapi sayang sekali kekuatanmu sepertinya masih sedikit lebih lemah. Setelah membunuhmu, aku ingin melihat apakah aku bisa menyerap kekuatan tubuh keabadianmu. Ucap pria Taisu melanjutkan. Saat berbicara, terlihat kekuatan keabadian pada baju besinya perlahan mengalir. Dan kemudian mengalir ke dalam tombak iblis yang berada di tangannya. Mata iblis. Ucap pria Taisu itu berteriak pelan. Tampaknya ketika dia menggunakan gerakan ini, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengunci kemenangan. Kekuatan keabadian mengalir di tombak. Dan kemudian berlama-lama menuju ujung tombak. Mengembunkan bola mata ungu hitam di bagian atas ujung tombak. Pada saat bola mata ungu dan hitam muncul, semua kekuatan keabadian di tombak berkumpul dalam sekejap. Di bola mata seberkas cahaya dengan lapisan tipis tiba-tiba meledak dan menyapu Xiaoyan dengan ganas. Di bawah seberkas cahaya, kekosongan di sekitar
sekitarnya bergetar dan kabut abu-abu tersebar. Sinar cahaya ungu hitam dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Pada saat ini wajah Xiaoyan sedikit kental. Balok seperti itu tidak hanya bisa menembus tubuhnya, tetapi juga memiliki reaksi berantai lainnya. Di atas seberkas cahaya, Xiaoyan mencium bau bahaya yang sangat mengerikan dan kuat. Aku pasti bisa melakukannya, ucap Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan hati-hati. Tentu saja kalimat ini diucapkan kepada sang ratu, karena Xiaoyan melihat bahwa sang ratu di sampingnya siap membantu. Saat berikutnya balok itu langsung menyelimuti Xiaoyan, dan seluruh tubuh langsung terbungkus dengan balok ungu hitam, berubah menjadi bola berwarna ungu dan hitam, benar-benar menutupi Xiaoyan ke dalamnya. Melihat adegan ini, pria Taesu itu telah mengambil kembali tombaknya. Dia berpikir bahwa sekuat apapun kekuatan fisik Xiaoyan, dia tidak bisa menahan gerakannya. Dalam bola cahaya ungu hitam sepertinya bisa menghancurkan semuanya menjadi beberapa bagian. Pada saat ini bola cahaya ungu hitam mulai meregang dengan gila, berubah menjadi elips dan akhirnya berubah menjadi garis lurus. Tidak ada ledakan, tetapi sepertinya semuanya dimusnahkan. Namun ketika itu berubah menjadi garis untuk menghilang, itu memantul dalam sekejap dan berubah menjadi bola cahaya ungu hitam lagi. Dan kemudian langsung meledak. Semua ini terjadi dalam sekejap mata dan sosok pria Taesu itu juga sedikit terkejut saat ini. Dia sepertinya tidak bisa mempercayai adegan di depannya. Setelah bola cahaya ungu dan hitam meledak, sesosok muncul dalam penglihatannya dengan selamat. Hanya saja sosok yang muncul dalam penglihatannya hampir membuatnya terhuyung-huyung mundur. Karena ada sosok yang persis sama dengannya di depannya. Sosok ramping itu ditutupi oleh baju besi dewa berwarna merah tua. Hanya dengan melihat lengannya, dia dapat menemukan bahwa itu memiliki nomor yang sama sekali berbeda dari dirinya, yaitu 893. Kenoid Armor, apakah itu kamu? Apakah kamu 893? Ucap pria Taesu itu terkejut. Reaksi pertamanya bukanlah bahwa baju besi dewa jatuh ke tangan orang lain, tetapi bahwa 893 berkhianat, atau bahwa dia sedang bercanda dengannya. Karena dalam kognisinya, tidak mungkin orang selain Taesu mengendalikan baju besi dewa. Dan itu pasti orang Taesu untuk mengendalikan baju besi dewa. Kalau tidak, dia pasti akan dimakan kembali dan tidak bisa menggunakannya. Tetapi pria Taesu itu tidak mendapatkan jawaban apapun. Sosok itu persis dengan dirinya di ujung meraung pada saat berikutnya. Dan dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat meledak darinya. Tidak ada senjata, tetapi sosoknya yang menyapu meninju. Baju besi dewa tampaknya dapat mengintegrasikan kehendak pemiliknya. Kemudian ia membuat perubahan. Seperti baju besi dewa yang mengalirkan cairan, yang membuat tinjunya terus mengeras. Lapis demi lapis terbungkus dengan fluktuasi yang sangat mengerikan dan membombardir pria Taesu itu. Yang terakhir stagnan dan tidak berani mengabaikan sama sekali. Dia juga segera mengambil tindakan untuk membela. Adapun pria Taesu yang memegang tombak di tangannya tiba-tiba menikam. Dan lapisan bayangan senjata meledak dengan kekuatan yang sengit. Saat berikutnya, tinju dan tombak dibombardir dengan keras bersama. Duar, duar, duar. Dua kekuatan yang kuat tidak dapat dipahami bertabrakan dengan sengit. Dan pada saat singkat ini tidak ada pihak yang mundur. Segera benturan kuat menyapu menjauh dari tabrakan di antara keduanya. Saat konfrontasi antara kedua belah pihak hanya berlangsung beberapa nafas, salah satu sosok langsung terguncang. Kedua sosok itu terlihat hampir persis sama. Tetapi warna baju besi miliknya sedikit berbeda. Tentu saja perbedaan yang paling jelas adalah bahwa satu orang tidak memegang senjata apapun. Dan satu orang memegang tombak yang panjang. Adapun sosok yang sangat terkejut adalah sosok yang memegang tombak. Bajingan, 893, apakah kau ingin memberontak? Ucap pria Taesu. Bahkan jika orang kuat Taesu yang terkejut memarahinya, dia tidak tahu bagaimana itu tiba-tiba muncul. Sial, ini tidak mungkin. Ada larangan rahasia di atas baju besi dewa. Tidak ada yang bisa menghancurkannya di dunia ini. Jika dia bukan orang Taesu, bagaimana dia bisa mengendalikan baju besi dewa? Gumam pria Taesu itu di dalam hatinya. Ketika dia memikirkannya, Xiaoyan yang tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini menyapu lagi. Dan tinjunya terbungkus dengan tekanan yang sangat mengerikan. Yang mengejutkan tubuh pria Taesu dan tidak berani mengabaikannya sejenak. Tinjunya secepat hujan tiba-tiba menyelimuti. Dan pria Taesu juga menghindar.
Dia melambaikan tombak di tangannya dan meledakkan bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saat dia melihat tanda meninju yang keluar, dia sepertinya tertegun lagi. Karena setiap pukulan yang dia pukul, akan ada tanda meninju emas setengah inci. Yang persis sama dengan metode tinju yang digunakan Xiaoyan di pertempuran sebelumnya. Pada saat ini dia benar-benar sadar bahwa orang yang mengendalikan baju besi dewa di depannya adalah Xiaoyan yang baru saja bertarung dengannya dan mata iblis tidak membunuhnya. Siapa kamu? Dan mengapa kau bisa mengendalikan baju besi dewa? Ucap pria Taisu dengan marah dan bertanya. Tetapi Xiaoyan masih terdiam dan tidak menjawab. Pada saat ini dia hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun yang bisa membuat mentalitas pria Taisu di depannya meledak. Yang paling penting adalah avatar Taisu dan avatar Yuanzhen telah melakukan metode penggabungan tubuh pada saat yang sama. Untungnya Xiaoyan telah menjadi jauh lebih kuat sekarang, sehingga dia dapat mempertahankannya untuk waktu yang relatif lama. Namun perlu juga untuk menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin. Lagi pula waktu penggabungan tubuh untuk mengintegrasikan dua avatar pada saat yang sama masih belum cukup. Untungnya kekuatan baju besi dewa lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Dia tidak perlu sengaja mengendalikannya. Baju besi dewa ini dapat beradaptasi sesuai dengan pemiliknya sendiri, sehingga adegan sebelumnya muncul. Ketika Xiaoyan melakukan serangan apapun, pelindung dewa membuat peningkatan yang sesuai. Dan di bawah kekuatan destruktif mata iblis yang mengerikan, Xiaoyan juga mengintegrasikan avatar Taisu tepat waktu dan berhasil melawannya dengan pertahanan kuat dari baju besinya. Dan sebelum itu keabadian yang dibunuh Xiaoyan juga membuat baju besi dewa menyerap beberapa kekuatan keabadian. Meskipun tidak bisa mencapai kekuatan maksimal, namun itu sudah cukup pada saat ini. Lagi pula kemampuan baju besi dewa itu sendiri cukup kuat untuk menggandakan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini. Dong, dong, dong. Pada saat ini bekas kepalan tangan emas mengalir keluar dengan gila. Dan pria Taisu mundur berulang kali. Setiap kali tombak di tangannya melambai, itu terpesona oleh pukulannya. Pada saat yang sama gerbang 24 dewa mulai berputar dengan gila. Tekanan spiritual yang luar biasa menyelimuti pria Taisu. Dan sosoknya dikejutkan kembali oleh Xiaoyan. Sepertinya kau adalah orang yang telah membunuh 893 dan 927. Aku pikir tidak mudah untuk menemukanmu, ucap pria Taisu. Bahkan jika dia dikejutkan oleh Xiaoyan berulang kali, pada kenyataannya Xiaoyan masih gagal menerobos pertahanannya. Pada saat ini susunan 24 dewa berputar dengan gila. Bahkan jika itu diselimuti oleh tekanan spiritual yang kuat, sepertinya tidak berdampak padanya. Hei, baju besi dewa tidak digunakan seperti ini. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu baju besi dewa yang sebenarnya. Tidak peduli apakah itu ampas semut, baju besi dewa bukanlah sesuatu yang dapat kau nodai, ucap pria Taisu itu dengan keras. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, pria Taisu sepertinya benar-benar serius saat ini. Dia mengangkat telapak tangannya dan melihat setetes darah emas di telapak tangannya. Saat Xiaoyan melihat setetes darah emas ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Nafas yang akrab ini, tetes darah ini jelas merupakan darah dari klan Yuanzhen. Gumam Xiaoyan, hahaha, tubuh keabadian, aku juga bisa memilikinya, ucap pria Taisu. Saat berikutnya terlihat baju besi dewa di telapak tangannya cairan yang mengalir membungkus darah emas. Dan kemudian kekuatan kuat Daoki dan darah meledak di tubuhnya. Dalam baju besi dewa merah darah, dapat samar-samar terlihat aliran emas gelap dan kekuatan Daoki dan darah meledak di atasnya. Adapun tombak di tangannya perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam baju besi dewa seperti cairan. Pada saat ini dia dan Xiaoyan saling memandang di udara. Meskipun mereka semua adalah baju besi dewa, jelas bahwa Xiaoyan terlihat jauh lebih biasa. Dan baju besi dewa pada pria Taisu itu bersinar dengan kilau yang berbeda. Selain memancarkan momentum yang sebanding dengan langkah ke-6, ia juga memiliki darah kuat tubuh keabadian saat ini. Xiaoyan juga merasa sangat luar biasa. Baju besi dewa juga dapat melahap darah dan meningkatkan kekuatan. Nilai setetes darah dari klan Yuanzhen tidak perlu dikatakan. Namun selama dia bisa membunuh Xiaoyan, dia tidak peduli. Lagi pula pria Taisu ini juga jelas merasakan serangan kuat dari Xiaoyan. Jika dia tidak mengorbankan setetes darah keabadian ini, akan sulit untuk bersaing dengan Xiaoyan saat ini. Kau sudah cukup sekarang. Sekarang giliranku, ucap pria Taisu. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh pria Taisu tiba-tiba bergerak.
Dan kekuatan keabadian dan tubuh keabadian menyapu ke arah Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.